Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27, yang baris 6 atau 7 dari bawah ya. Masih melanjutkan hikmah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an. Rubbama istahya al-arifu ayyarfa'a hajatahu ila maulahu liktifai bimasyiatihi. Fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Tuhannya karena ia merasa cukup dengan kehendaknya. Maka bagaimana ia tidak lebih malu untuk meminta hajatnya kepada makhluknya. Ini lanjutan dari Syarah Ibnu Abbad yang ketiga mungkin ya ini penjelasannya. Saya ulang sedikit dari yang kemarin sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala Asy-Syaikh Abu Hasan radhiyallahu an. Dan sungguh telah berkata Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, yaistu min naf'i nafsi. Aku telah putus asa dari manfaat diriku li nafsi untuk diriku. Fa kaifa la ai asu. Maka bagaimana aku tidak putus asa min naf'i ghairi li nafsi, dari manfaat orang lain untuk diriku. Warajautu, dan aku berharap Allah kepada Allah, li ghairi, untuk orang lain. Fa kaifa la arjuhu li nafsi, maka bagaimana aku tidak berharap kepadanya, kepada Allah untuk diriku. Wa hadha huwal kimia, dan inilah ilmu kimia, wal iksir, dan iksir. Alladzi man hasala lahu, yang barang siapa mendapatkannya, mendapatkan ilmu kimia dan iksir itu tadi, yahsulu lahu hinan, maka ia akan mendapatkan kekayaan, la faqata ba'dahu, yang tidak ada kekurangan setelahnya. Wa izan, dan mendapatkan kemuliaan, la dzulla ma'ahu, yang tidak ada kehinaan bersamanya. Wa infaqan, dan pengeluaran, la nafada lahu, yang tidak ada habisnya. Wa huwa, dan inilah kimya'u ahlil fahmi, ilmu kimia nya orang-orang yang faham anillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau mendapatkan ilmu kimia itu, maka dia akan kaya, yang mana kekayaannya tidak ada kekurangan. Berarti kalau orang kaya tidak ada kekurangan, ya enggak tamak, dia qanaah. Dan kemuliaan yang tidak ada kehinaan, berarti kemuliaan di sisi Allah. Wa infaqan la nafada lahu, dan pengeluaran yang tidak ada habisnya, karena semua terus dicukupi oleh Allah. Inilah yang dinamakan ilmu kimia bagi orang-orang yang mengerti Allah. Al-kimia wal iksir, ini di dalam kitab tahqiq Syarah Al-Hikam Ibnu Abbad yang ditulis oleh Abdul Jalil Abdus Salam. Wal iksir, al-iksir syarabun fi za'mihim. Iksir adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ramuan yutilul haya, yang ramuan atau minuman yang konon yutilul haya, dapat memperpanjang umur. Wahwa madatun, wahwa aidon madatun, atau yang memberikan kesehatan.
yang luar biasa. Wa aidon madatun, dan selain itu iksir itu digunakan secara kiasan. Yas'umuna kana al-aqdamuna yas'umuna, yang mana orang-orang terdahulu menyebutkan annaha, bahwasanya iksir atau kimia itu tuhawwilu ma'dan. Annaha, sesungguhnya madah yang percampuran bahan-bahan yang di kimia itu tuhawwilul ma'dan, yang diyakini dapat mengubah sesuatu ar-rakhiso, yang remeh, yang murah, ila dahabin, menjadi emas atau yang sangat berharga. Itu seperti itu. Iksir atau kimia itu bahkan dulu itu bisa disebutkan orang-orang yang pandai ilmu kimia itu dapat mengubah tembaga menjadi emas, besi atau emas. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya al-iksir itu adalah minuman yang dapat memperpanjang umur. Ya sebetulnya sederhana kalau mau dikontekskan. Orang-orang yang neriman itu ya biasanya panjang umur. Biasanya. Karena sehat. Nggak banyak pikiran. Biasanya banyak pikiran itulah yang menyebabkan orang mudah sakit. Berikutnya, penjelasan al-iksir tadi mungkin nggak ada di kitabnya. Yang berikutnya, qala Asy-Syaikh Abu Hasan radhiyallahu an. Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, beliau berkata, sohibani insanun, sohiba menemani ni kepadaku, menemaniku insanun seorang santri, wakana sakilan alayya, dan terasa berat untukku untuk mendidik dia gitu. Jadi ada seorang santri yang dididik oleh Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dan beliau merasa berat mendidik dia. Fabasattuhu yauman, maka suatu hari aku memberinya kesempatan untuk mengutarakan keluhan. Fabasattuhu yauman. Fambasato, maka dia mengeluarkan keluhannya. Fakultu, maka aku berkata lahu kepadanya, ya waladi, wahai santriku, anakku, mahajatuka, apa kebutuhanmu, walima sohib tani, dan karena apa engkau menjadi santriku. Fakola, maka menjawablah anak itu, santri itu, ya sayyidi, wahai tuanku, hilali, diceritakan kepadaku, innaka, sesungguhnya engkau, tuhsinul kimya'a, bagus dalam ilmu kimia. Oleh karenanya fasohibtu, maka aku nyantri ka kepadamu, lita'allama, agar saya bisa belajar mingka, darimu, dalika, ilmu kimia tersebut. Fakultu, maka aku menjawab lahu, kepada santri itu, aku Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ya, sodakta, memang benar, wasodako man haddasaka, dan benar juga orang yang bercerita kepadamu. Karena tadi kan wakila, ada orang yang bercerita. Walakinni, tetapinya, akhalu, aku tetapi saya menduga mendugamu, antakbala, engkau tidak mampu untuk menerimanya. Faqala, kemudian santri tersebut menjawab, bal akbal, bahkan saya bisa menerima. Enggak, ya saya bisa menerimanya kok. Fakultu, maka aku berkata, aku di sini adalah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, lahu, kepada santri itu. Nadortu, saya telah memikirkan,
ilal kholqi kepada makhluk. Aku memperhatikan, aku memikirkan makhluk. Fawajadtu, maka aku menemukan hum bahwasannya makhluk itu ala kismaini terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama a'da'a, yaitu musuh, wa ahibba'a, dan para pecinta atau muhibbin atau sahabat. Fanardortu, maka aku kemudian memperhatikan, melihat ilal a'da, bahwa kepada para musuh. Fa'alimtu, maka aku mengetahui annahum sesungguhnya a'da musuh itu la yastati'una tidak akan mampu ayyashukuni untuk menyakitiku bisyaukatin dengan satu sakit, satu serangan lam yuridni yang tidak menghendaki untukku Allah, yang tidak untuk menghendaki lam yurid niyallah, yang tidak menghendaki kepadaku Allah biha dengan syaukah atau serangan kesakitan itu. Saya memperhatikan makhluk dan saya mendapati ada dua golongan dari para makhluk itu. Yang pertama adalah musuh dan yang kedua pecinta atau sahabat. Musuh itu tidak akan mampu menyakitiku walaupun satu kali saja serangan gitu, menyakitiku dengan serangan kalau Allah tidak menghendakinya. Faqata'tu nadhari anhum, maka aku memutus perhatianku kepada mereka. Mereka nggak akan bisa menyakitiku kok, ngapain diperhatikan. Cuma ta'allaqtu, kemudian aku bergantung bil akhibbai kepada para sahabat. Fawajadtu, dan kemudian aku menemukan hum bahwasanya para sahabat itu, para akhibba, la yastati'una tidak akan mampu ayyang fa'uni untuk memberi manfaat kepadaku. Bisyai'in dengan sesuatu lam yurid niyallah yang Allah tidak menghendaki bihi dari manfaat. Baik yang namanya musuh maupun teman itu semua tidak ada efeknya. Musuh itu yang nyerang kalau nggak bisa nyerang kecuali Allah menghendakinya. Dan para pecinta itu juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Oleh karenanya fakoto nadori, maka aku memutus atau memalingkan pandanganku, perhatianku anhum daripada ahibba. Wa ta'allaqtu dan aku kemudian bergantung billahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Faqilali, maka diucapkan kepadaku, innaka sesungguhnya engkau la taswilu tidak akan mencapai ilal haqiqati hadal amri kepada hakikat urusan ini, itu urusan bergantung hanya kepada Allah. Ya, kalau mau dispesifikkan ya masalah kimia yang tadi. Kolase Abu Hasan Asyadzili tadi. Kata taktoa sehingga engkau memutuskan yaksaka harapanmu minna dariku. Kama kotok tahu sebagaimana engkau telah memutuskan min ghairina dari selain kami an-nu'tiyaka untuk memberikan kepadamu ghairama selain apa qasamna yang telah membagi kami yang kami tentukan laka untukmu fil azali di dalam azal, di dalam zaman azal atau zaman dulu.
bahwasanya sesungguhnya kamu tidak akan mencapai hakikat dari urusan ini hingga kamu memutuskan harapanmu dari kami, sebagaimana kamu telah memutuskannya dari orang lain bahwa kami memberikan padamu selain dari apa yang telah kami tentukan untukmu sejak asal. Jadi pergantungan itu mutlak yang untuk para wali-wali Allah itu ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada pergantungan kepada manusia. Wa qala marratan ukhra, dan Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an juga berkata pada waktu yang lain. Lamma su'ila anil kimia, saat ditanya tentang kimia. Kimia niku napa? Syekh Abu Hasan Asyadzili menjawab, akhrij al khalqa, keluarkanlah makhluk min qalbika dari hatimu. Waqata ya'saka min rabbika, dan putuskanlah harapanmu dari Tuhanmu, ayyuk tiaka, untuk memberimu ghairama qasamalaka, selain apa yang sudah dibagi untukmu. Jadi yang namanya ilmu kimia kebahagiaan jiwa. Jiwa yang tentram itu adalah saat engkau mampu mengeluarkan makhluk dari hatimu. Yang pertama. Yang kedua, juga memutuskan harapan dari Allah akan memberikan sesuatu yang lain daripada yang sudah ditentukan pada saat di zaman dulu. Zaman dulu itu zaman ajali, yang nama gampangannya ya disebut takdir. Apa itu sudah ditakdir. Jadi berikhtiarlah, berdoalah sebagai sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai ketakwaan atau ketaatan kepada Allah. Doa itu ketaatan, ikhtiar itu ketaatan. Untuk apa? Untuk berbakti kepada Allah. Nek bagian iku wis ana dhewe. Ya karena taat kepada Allah maka doanya nggih kudu tenanan, ikhtiar nggih kudu tenanan, tapi karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengapa kok seperti itu? Itu orang yang pasrah betul-betul kepada Allah niku ngoten. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad napa, Mbak? Allah tempat bergantung. Nek kula takoni, nek jenengan ndonga terus kemudian dengan doa ini akan terkabul, berarti jenengan bergantung pada doa, bukan bergantung pada Allah. Halus ngoten. Itu sama saat kita membahas tentang ikhlas. Nah, kalau ikhlas itu kan lillahi ta'ala. Nah, nek kepingine surga, berarti bukan ke lillahi ta'ala, tapi di surganya Allah. Gitu lah. Maka pembahasan-pembahasan seperti ini dalam Al-Hikam itu adalah untuk betul-betul teliti kita terhadap ayat-ayat Allah yang berupa Al-Quran itu. Memahami lebih teliti lagi. Nah, Allahus Somad itu kepada Allah lah kita bergantung. Tawakal juga alal no. Tawakal bukan tawakal kepada doa atau ikhtiar atau bahkan gaman, keris kan gitu Kak. Ya hanya kepada Allah. Lah kok nggawa gaman? Ya ini adalah perintah Allah, kita itu harus bersiap-siap. Kalau umpamanya perang kok gak nggawa gaman gitu loh. Lah artinya penggunaan akal pikiran kita itu juga harus maksimal. Karena Allah memerintahkan kita harus berpikir. Wong arep ngetok kayu ora nggawa gaman, berarti gak mikir itu gitu. Mau ngetok kayu ya nggawa gaman, gamane disah. Nah, sing kuat gitu.
itu berpikir secara maksimal juga, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nggih, yang mudah dipahami niku yang paling paling orang mesti sering melakukan itu. Umpamanya makan, sudah saya sering contohkan ini. Kita itu makan, yo rezekine yo golek, tenanan, sing halal, dimasak, yang baik, tidak kecampuran zat-zat haram. Begitu dimakan, setelah makan kita doanya alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan. Nah, kita Allah yang ngasih makan. Bangun tidur nggih ngoten, mau pergi juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam la haula wala quwata illa billah. Qala, kemudian Syekh Abu Hasan Asy'adzili beliau juga dawuh. Walaisa yadullu alal fahmil abdi. Walaisa dan tidaklah yadullu menunjukkan ala fahmil abdi kepada pemahaman seorang hamba. Bukanlah menunjukkan adanya atau kepada pemahaman hamba itu kasratu amalihi, banyaknya amalnya hamba. Tidaklah tanda pemahaman seorang hamba itu terletak pada banyaknya amalnya. Walam satu, kemudian saged diterima nggih. Enten tutuke halus malih. Wala mudawamatuhu ala wirdihi. Dan juga tidak ada pada seberapa istiqomah wiridnya. Halus kok. Halus. Mungkin itu bukan tanda pemahaman seorang hamba. Satu, banyak amal maupun langgengnya. Langgeng kan istiqomah, istiqomah wirid. Wa inna ma yadullu ala nurihi, dan sesungguhnya tanda itu terletak pada cahayanya, terangnya dirinya, wa fahmihi, dan pemahamannya tentang apa? Terang dan faham tentang hinahu birabbihi, merasa cukup dengan Allah. Merasa cukup dengan Allah. Qanaah niku, Pak. Nggih, qanaah niku. Tapi berlaku pada semua aspek kehidupan kita. Tidak hanya masalah rezeki. Sampai saking qanaah seperti Nabi Ibrahim ditolong malaikat Jibril ya ora gelem. Terus merasa cukup dengan Allah, nggak usah malaikat Jibril. Wan khiyashu, dan berikutnya wan khiyashuhu, serta keterikatannya ilaihi, kepada Allah, biqalbihi, dengan hatinya. Dua, ya. Tadi merasa cukup hanya dengan Allah, yang kedua terikat hatinya kepada Allah, yang ketiga wataharroruhu, dan membebaskan dirinya min rikit tomai, dari belenggu ketamakan atau keserakahan. Yang ketiga watahliyahu bihilyatil waroi, dan memperindah dirinya dengan wirai atau kehati-hatian. Tidak hanya masalah makanan, wirai makanan ini enggak cuma itu. Di seluruh aspek kehidupan kita perlu wirai. Berapa? 4 berarti. Yang pertama tadi itu adalah merasa cukup hanya dengan Allah. Yang kedua, hatinya terikat hanya Allah. Yang ketiga, membebaskan dirinya dari belenggu ketamaan. Yang keempat itu menghiasi dirinya dengan perhiasan wirai. Wabidzalika, dan dengan 4 itu tadi,
tahsunul a'mal, maka menjadi baguslah amal-amalnya. Amalnya menjadi bagus. Bagus apa? Ikhlas. Karena tergantungnya hanya pada Allah, terikat pada Allah, merasa cukup dengan Allah, wirai dan juga tidak tamak, maka sing kelingan dieling dirinya hanya Allah. Yang biasanya masuk ke dalam sholat kita, itu kan karena kita masih angen-angen banyak hal. Kalau angen-angen banyak hal, itu berarti hati kita terikat oleh banyak hal itu. Kalau kita itu mengharap kepada selain kepada Allah, biasanya kita juga berstrategi bagaimana caranya. Bukan strategi itu salah ya. Bagaimana caranya agar dapat dari si bos itu dapat proyek dari sana. Ya, tapi kalau kita percaya dengan 4 hal tadi, udah semua yang menentukan Allah. Kimia tadi itu juga, ya semuanya yang menentukan Allah. Baik musuh maupun baik sahabat tidak bermanfaat. Oleh karenanya wis mulai jejak melaku deng 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 wis wae. Allah Allah Allah. Nek gak oleh itu ya krana Allah menghendaki begitu. Oleh ya Allah menghendaki begitu. Tetapi saya ulang lagi, ikhtiar dan doanya maksimal. Gaya proposal yang maksimal, membuat strategi yang maksimal. Tapi itu adalah merupakan bentuk wujud dari ketaatan kita pada Allah. Watasikul akhwal dan juga menjadi watasiku dan menjadi bersih, menjadi suci apa al akhwalu kondisi batin kita, kondisi batinnya. Kalau Allah Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sesungguhnya kami ja'alna menjadikan ma'alal ardi apapun yang ada di atas bumi dijadikan zinatan menjadi perhiasan laha bagi bumi linabluwahum untuk atau agar kami menguji mereka ya mereka itu ya manusia, ayyuhum siapakah di antara mereka itu ahsanu amala yang paling baik, yang paling bagus amalannya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Di apapun di dunia ini adalah untuk menguji siapakah yang paling baik amalnya. Jadi ini kita gandingkan dengan beberapa hikmah-hikmah yang lain, maka seseorang yang semakin sungguh-sungguh berikhtiar, beriadah, mujahadah akan mendapati kepekaan. Kepekaan itu akan melihat seperti ini. Semua itu ujian. Kita itu ya paham tau nang utek kita. Semua ini ujian ya kan. Tapi kan sering lupa juga. Ya kan. Nyatanya kalau pas ono kopi enak ya elingnya kopi enak, bukan ujian nih kopi enak kok ujian. Padahal zinatallah itu kan hiasan di bumi. Itu kan bagus-bagus. Gampangannya gitu. Tapi di sini juga ada ma'alal ardi apapun di atas bumi itu baik dan jelek, indah maupun jelek dan seterusnya semuanya itu adalah ujian. Oleh duit akeh ya ujian, oleh duit titik ya ujian, oleh konco api ya ujian, konco ya seterusnya. Maka orang-orang yang peka itu melihat apapun ujian. Sampai-sampai dulu saya sering menceritakan yang mudah dipenggalih, yang mudah dipaham. Kalau kita melihat ada pot yang ada bunganya, kemudian
pot itu kekeringan, itu kan ngawe-ngawe toh, Pak. Sirami aku kan ngoten toh. Saya kemarin itu di cucian mobil. Air melimpah toh, Pak. Potnya itu ada 2. Kekeringan. Ya Allah. Cedak lho, tinggal sauper. Ngono wis dadi. Ngono ya kekeringan. Iku nek dilanjut-lanjut lebih halus lagi. Punya waktu enggak digunakan sebaik-baiknya. Punya harta tidak digunakan sebaik-baiknya. Punya pikiran, kemampuan otak, kemampuan tenaga tidak digunakan. Kan terus gitu. Kalau dihaluski kan muatan ke semuanya kita. Maka semakin ketataplah kita itu dengan nasehat terus. Dung 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 udah. Awakku sing ngene ya. Dung 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 dung. Ini pengajiannya kok nyindir aku terus. Ya, semakin peka semakin begitu. Semakin terasa. Contoh yang hubungannya dengan orang lain. Kita mempunyai pohon. Pohon itu kemudian sampai ke kotorannya masuk ke rumah tetangga, daun. Itu jadi pikiran loh bagi orang yang peka. Sampai begitu. Padahal mungkin orang lain mungkin bilang, ya biasa aja toh daun kok kena angin gitu. Tapi kalau orang yang peka akan berpikiran, gimana ya caranya biar tetap tidak sampai mengotori tetangga. Tak risi idise itu, umpamanya begitu. Oke, semakin peka itu semakin mencoba bersihkan. Oke, berikutnya fahusnul a'mali, oleh karena itu yang disebutnya bagusnya amal innama huwa bil fahmi adalah dengan pemahaman anillah kepada Allah. Ini bahasa singkatnya kebaikan amal hanyalah dengan memahami Allah. Nek gak paham Gusti Allah, amale mesti murat. Ya paham Gusti Allah niku pripun? Ya Allah itu Maha Pencipta. Allah Maha Mengawasi. Allah Maha Rahim. Allah Maha Rahman. Allah Maha Pemberi rezeki. Niku kan kalau dipahami semua itu kan akan membuat kita itu apa istilahnya? Ya bijaksana, kita menjadi zuhud, kita menjadi malu, menjadi cinta, menjadi tidak ragu lah. Itu pemahaman kepada Allah. Nah, contohnya kalau kita memahami Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Wong Allah itu Maha Pengasih kok. Kok masih mengharap kasihnya orang lain ngapain kan? Kok gak cukup kasihnya dari Allah? Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya. Apa kok jadak masih tamak kepada orang? Wong Allah itu Maha. Nah, kan gitu. Itu akan membawa seseorang pada amalnya seperti sholat tadi saya jelaskan bisa khusyuk karena nggak banyak pikiran kepada yang lain. Angel nggih. Wal fahmu dan paham huwa ma dzakarnahu minal iktina. Yang dimaksud paham Gusti Allah itu apa? Ini jelaskan. Huwa ma adalah apa-apa dzakarna yang kami telah menuturkan hal tersebut minal iktina dari merasa cukup billahi kepada Allah. Merasa cukup dengan Allah. Wal iktifai dan puas. Iktifa itu cukup. Iktina itu artinya suge.
sugih dengan Allah gitu. Sugih ya ya merasa kaya dengan Allah, cukup lah jenenge kaya itu cukup dengan Allah. Wal iktifa dan puas, cukup juga sih artinya. Wal iktimad dan bergantung alaihi kepada Allah. Iktina, iktifa, iktimad pada Allah, waraf ilhawa iji ilaihi dan mengangkat kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah. Hanya kepada Allah kalau butuh, enggak usah ke yang lain-lain. Wadawami baina yadaihi dan senantiasa berada di hadapannya. Wadawami baina yadaihi merasa terus diawasi oleh Allah, berkomunikasi dengan Allah. Allah subhanallah. Itu kan berkomunikasi toh. Nggih Gusti, kalau dilengkapi ngoten nggih. Nggih Gusti jenengan adalah zat yang maha suci. Allahu Akbar ya Allah, jenengan adalah zat yang maha besar. Wa kullu dzalika, semua itu tadi yang mulai dari ihtina billah sampai wadawami baina yadaihi min samaratil fahmi adalah buahnya pemahaman anillah kepada Allah Ta'ala Maha Luhur. Intaha ini adalah akhir intaha selesai kutipan dari kitab At-Tanwir. Intaha cukup atau selesai dari kitab At-Tanwir ma yata'allaku yaitu kalimat atau kata-kata yata'allaku yang berkaitan yang berhubungan bigorodina dengan tujuan kami min kalami sohibit tanwir dari kalimat-kalimat penulis kitab At-Tanwir yaitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari juga penulisnya. Ini dikutip oleh Syekh Ibnu Abbad jadi syarah ini. Bahwa dan kalam yang tadi itu adalah minal kalam dari kalimat-kalimat alinea gitu kan. Kalimat an-nafisi yang indah, al-khatiri yang berharga atau penting. Indah dan penting. Penting sekali, saking pentingnya wa anta. Ini saya Ibnu Abbad bilang, wa anta rahimakallah dan kamu semoga Allah merahmati kamu. Idza ta'ammalta tatkala engkau mengangan-angan merenungkan kalam tadi bi aini basiratika dengan mata batinmu. Disebut mata batin kok kayak perdukunan ya. Bi aini basiratika dengan mata hatimu. Ganti ngono wae lah. Nasihan dengan kehendak baik, berkehendak baik di Rabbika kepada Tuhanmu fi alaniyatika di dalam saat terbukamu wasari rotika maupun saat rahasiamu saat kamu tidak dilihat orang lain alimta maka engkau mengetahui minhu dari kalam tersebut annama tadammanahu apa-apa sesungguhnya apa-apa yang termuat dalam kalam itu adalah azimul mauqi'i sesuatu yang agung kejadiannya yang besar maknanya wa annahu dan sesungguhnya kalam itu mustahsanun kami menganggap bagus minna dari kami iraduhu kalam tersebut adalah menurut kami bagus untuk disampaikan fi hadal maudhi'i dalam konteks pembicaraan hikmah Ibnu Athaillah yang tadi pertama kali saya baca bahwasanya hamba itu kadang merasa malu kepada Allah untuk meminta.
Mengapa kok sebegitunya Syekh Ibnu Abbad mengasih komentar sedemikian hebatnya? Karena id huwa manutun. Karena kalam-kalam tadi itu manutun berkaitan bil iman dengan iman wat tauhid dan tauhid. Muhtajun ilaihi yang membutuhkan kepada kalam-kalam tadi kullu salikin setiap orang salik atau setiap murid atau setiap orang yang takarub kepada Allah wa muridin dan murid. Faman ra'ahu Faman barang siapa ra'ahu memelihara kalam-kalam tadi, memelihara bukannya ditulis terus bisa, bahkan bukan hanya dihafal gitu, menjadi satu pola hidup, sikap dan perbuatan. Hak riayatihi dengan sesungguh-sungguhnya pemeliharaan. Wasyarrafa dan mempergunakannya ilal amali dalam amal bimuqtadahu sesuai dengan tuntutannya anana inayatihi dengan dengan derajat dengan se apa ya perhatian yang sungguh-sungguh. Inana inayatihi dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Fakot tahakkoko bimahasinil iman. Fakot tahakkoko dengan demikian maka dia telah menjadi nyata, menjadi sejati bimahasinil iman dengan bagusnya iman. Jadi bagusnya iman yang sejati itu ya tadi itu. Iman yang bagus. Wakana min wilayatillahi ta'ala bimakanin. Dan dia berada, orang yang menghikmati dan melakukan itu, berada dalam wilayah Allah yang maha tinggi. Wah, ya, yang aman ya. Wilayah itu kan ya aman dan nyaman. Aman dan nyaman di wilayahnya Allah, walinya Gusti Allah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dawuh, barang siapa yang memusuhi waliku maka menjadi musuhku. Oke. Waman ahmala dan barang siapa yang mengabaikan hu pada kalam-kalam tadi itu, wadaiya dan menyanyiakan hu kalam-kalam tadi, wajahila dan bodoh kodrohu derajatnya terhadap kalam itu, wa maudhi'ahu dan tempatnya atau nilainya, ya tempatnya wa maudhi'ahu dan tempatnya. Jadi sudah dibiarkan menyia-nyiakan, masa bodoh, tidak tahu derajatnya maupun tempatnya, khifa alaihi, maka ditakutkan bagi orang-orang yang seperti itu minal wuku'i akan terjatuh, ditakutkan terjatuh fisyirki di dalam kesirikan al khafi baik yang samar wal jali maupun yang terang-terang. Ngeri nggih? Wastahaqqa bidzalika, maka menjadi nyata bidzalika sebab mengahmala, menyia-nyiakan tadi dan seterusnya, ayyutarada untuk diusir an babi maulahu dari pintu Allah Subhanahu al-Ali yang maha tinggi. Fayukawa, maka menjadi kuat tokmuhu ketamakannya fil khalqi kepada makhluk. Wayadiku dan menjadi sempit alaihi untuknya mutasaatun luasnya abwabil rizki pintu-pintu rezeki. Orang yang seperti itu ketamakannya menjadi banyak dan pintu rezekinya menjadi sempit. Maksudnya pintu rezekinya menjadi sempit itu ngeten iki lho, Pak. Seakan-akan dia itu hanya menentukan rezeki itu adalah melalui makhluk gitu.
Karena melalui makhluk itu kan terbatas. Tapi kalau langsung dari Allah, kan Allah Maha Pengatur, lewat mana saja bisa. Tidak hanya melalui makhluk-makhluk. Artinya Allah akan mengatur rezeki kita itu dengan pintu yang sangat luas. Kama qala ba'dul arifin. Ya, itu tadi diusir dari pintu hadratillah, ketamakannya menjadi kuat dan pintu rezekinya menjadi sempit. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana sebagian ahli ma'rifat. Al mukasyifina, yang mukasyafa. Kilali, beliau berkata, kilali, diucapkan, ada suara untukku, finaumin, dalam tidur, kalayak itu yang seperti ngelilir, au yakdotin, atau dalam keadaan sadar, kan naumi, kaya tidur. Ini wong kita itu ya keteliyep apa dalam keadaan alfa apa beta itu. Ya kayak wong wiritan. Ngantuk ya gak ngantuk, turu gak turu, nek sadar tenanan ya ora sadar gitu. Nah, orang-orang yang arif mukasyafa itu mendapatkan kalam hikmah dari suasana itu, pas suasana itu. La tubdiyanna, jangan perlihatkan ke jangan diperlihatkan betul. Nah, tubdiyanna, jangan diperlihatkan betul, jangan tampakkan betul. Fakotan, kemelaratanmu atau kebutuhanmu, ila ghairi, kepada selainku. Fa'udha'ifuha, maka kalau kamu melakukan itu, aku akan menambahkan kemelaratan, kebutuhan alaika, kepadamu. Mukafa'atan, sebagai pembalasan, atau ya sebagai pembalasan. Mukafa'ah ini kan sekufu, sepadan. Mukafa'atan, sebagai pembalasan yang sepadan, lisu'i adabika, untuk jeleknya adabmu. Wa khurujika, dan keluarmu, an haddika, dari batas-batasmu, fi ubudiyatika, dalam penghambaan, dalam kehambaan. Jangan tampakkan kebutuhan, kemelaratan kepada selain kuku, di sini Allah. Fa'udha'ifuha, nek kamu perlihatkan kepada manusia, maka akan aku tambahkan kepadamu mukafaatan yang sepadan. Misu'i adabika, karena kamu tidak beradab, kamu mempunyai adab yang jelek, dan engkau keluar dari batas-batas kehambaan. Innama ibtalaitu, ini belum selesai, itu tadi kelanjutannya ini, makanya Arab saya akhiri kok koma wae utawane. Innama ibtalaitu, sesungguhnya aku mencoba kepadamu, aku mencobamu, mengujimu, bilfaqoti, dengan kemelaratan, dengan kekurangan, litafza'a, agar kamu merasa takut atau tergerak hatimu, minha, sebab fakoh tadi, ilayya, kepadaku. Gampangane rembug, kita itu diberi kesulitan, diberi kemelaratan, diberi kebutuhan itu agar mau balik nang Gusti Allah. Balik napa? Donga. Nah, wis gampangane ngoten lah. Watadorro'a, dan tadorro, dedipe biha, sebab fako itu ladaiya, di hadapanku. Watatawakkala, dan bertawakal fiha, sebab fako itu alaiya, kepadaku. Atau kalau tidak sebab, ya di dalam fako. Jadi agar engkau takut kepada Allah, tadorruk kepada Allah, tadorruk di hadapan Allah, tawakal di dalam
kebutuhan atau kemelaratan itu kepada Allah. Sabaktuka, sabaktu, aku menyucikan kamu. Sabaktuka, aku menyucikanmu bil fakoti dengan kebutuhan atau kekurangan itu litaswiro agar engkau zahaban litaswiro agar engkau menjadi dahaban emas kholison yang murni. Allah niku beri ujian, beri kekurangan, ujian dan seterusnya, kebutuhan yang mepet dan lain-lain itu adalah untuk litaswiro dahaban agar engkau menjadi emas kholison yang murni. Nggih janjane gampangane dikehendaki apik. Fala tuzayyifanna, maka janganlah kamu memalsukan ba'da sabki setelah disucikan. Maksudnya pripun? Nah, sudah disucikan, sudah namanya sabar, lulus, ya jangan balik lagi. Kita itu kan sulitnya niku toh. Ini kayak gampangane wong taat itu kan sedina mungkin seiso. Taat sehari itu loh. Tapi nek bola balik sesuk kan ono muncul malas, muncul godaan dan seterusnya. Itu kan wis setelah sabar, setelah itu kok kemudian wah wis biasae DDP nang Gusti Allah giliran wis di napa keadaane wis dipenuhi lali. Dan itu loh ada ayatnya. Ayatnya itu jelas bahwasanya orang-orang niku sering kali sesudah keturutan kebutuhannya itu sok ngomong ini. Wah, itu kan karena aku baik sehingga di lali karo Gusti Allah itu mengandalkan dirinya sendiri. Lah ini kita sih komang ya. Wasama itu kak, wasama tuka dan aku menengerimu atau mencapmu bil fakoti dengan kemelaratan kebutuhan. Oh, nek ngono ya wis, berarti kamu tidak akan merasa terpuaskan seterusnya. Nah, ini dasarnya orang-orang yang akhirnya menjadi tidak pernah puas itu. Fahakamtu dan aku memutuskan di nafsi kepada untuk diriku bil ghina dengan kemahakaya. Fa'in wasol sesungguhnya aku memutuskan untuk diriku dengan maha kaya. Fa'in wasol taha dan barang siapa yang menyambung kepada waman wasol tahabi dan fa'in wasol tahabi dan barang siapa yang menyambung kepadaku dengan fakoh tadi wasol tuka bilgina maka aku akan menyambung ke kamu bilgina dengan maka sifat maha kaya. Kalau kita pas merasa melarat, merasa butuh, sambung kepada Allah yang maha kaya. Maka Allah akan menyambung kepadamu dengan sifatnya yang maha kaya. Wa in wasol taha dan barang siapa dan saat engkau menyambung sebab fakoh tadi bighoiri kepada selainku kotok tu maka aku memutuskan angka darimu mawadda maunati bantuan-bantuan mawadda maunati kebiasaan-kebiasaan bantuan atau aku akan memutus bantuan yang biasanya aku berikan. Wahasamtu dan menghapuskan asbabaka sebab-sebab min asbabi yang dulu aku berikan. Ngeri nggih? Tordan
laka an babi, karena aku mengusirmu, aku akan mengusirmu an babi dari pintu keberkahanku atau pintuku. Faman tuhu, barang siapa yang ku buat pasrah ilayya kepada aku, barang siapa yang ku buat pasrah atau bertawakal kepada aku, malika, maka dia akan menjadi raja, menjadi berkuasa. Barang siapa yang berpasrah kepada Allah, maka dia akan menjadi Allah jadikan raja. Waman tuhu ilaihi, dan barang siapa yang aku buat berpasrah kepada dirinya, barang siapa aku buat berpasrah pada dirinya, halaka, maka dia akan binasa. Binasa, binasa, hancur. Maka kalau siapa orang bertawakal kepada Allah, maka dicukupi. Dicukupi itu kan menjadi raja. Tapi kalau orang bertawakal kepada dirinya sendiri, maka dia akan binasa. Oke, gampangannya wong-wong apa? Wong bunuh diri itu kan diantaranya karena merasa putus asa terhadap dirinya, toh, karena nggak mampu dan seterusnya. Tapi kalau kita itu masih punya Allah Subhanahu Wa Taala, kan menumpukan harapan Allah akan menolong dan seterusnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masih ada penjelasan bagi hikmah ini. Insya Allah akan kita bahas minggu depan. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.